Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih beri kesempatan pada kita untuk menghirup udara segar, dan dengan nikmatnya kita semua bisa datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, serta sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, tugas kita di dunia ini adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Kita sudah diciptakan oleh Allah, maka Allah menciptakan manusia, yaitu kita itu, ada untuk beribadah kepadanya. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tidak ada lain tugas kita selama diberi hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Apakah ibadah itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, ibadah itu adalah semua perkara, perbuatan, perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentu di dalam melaksanakan ibadah kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niat kita dalam beribadah itu ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah. Di surat Al-Kahfi yang terakhir Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengendaki perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah menyekutukan Allah di dalam beramal tersebut. Ibadah kepada Allah, kita diberi waktu 24 jam. Sementara kalau kita sholat, setiap waktu kira-kira setengah jam. Jadi kalau 5 waktu adalah 2,5 jam. Lalu kalau kita baca Quran, mungkin seperempat setengah jam. Waktu kita masih banyak, 24 jam. Sedangkan perintah Allah tadi adalah untuk beribadah kepadanya. Maka para ulama menjelaskan bahwa bagaimana supaya seluruh hidup kita ini adalah semata-mata beribadah kepada Allah. Maka kita ikuti sunnah-sunnah Rasul. Di samping ibadah mahdoh, sholat 5 waktu, sholat sunat, dan sholat-sholat sunat yang lainnya, kita amalkan juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mau tidur diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya membaca doa.
Bismika wa ma'ya wa mut. Ketika bangun tidur, kita pun membaca doa syukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka selama tidur itu kita menjadi ibadah pada Allah. Masuk kamar mandi, kita pun membaca doa. Keluar kamar mandi juga membaca doa. Maka hal tersebut harus selalu dilaksanakan supaya kita selalu ingat kepada Allah. Ketika mau makan, kita mau membaca doa, sehingga ketika makan, maka itu bagian ibadah kepada Allah. Selesai makan, kita pun berdoa lagi. Itu sebagai menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita pergi untuk bekerja. Bekerja adalah kewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Mengucapkanlah doa kembali. Ketika memakai pakaian, kita berdoa, sekurang-kurangnya membaca bismillah. Menunjukkan ikatan kita kepada Allah, bahwa kita memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menuntut ilmu, Allah mengajarkan supaya kita berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi, tambahkanlah ilmuku. Itu juga sebagai ikatan kepada Allah bahwa ilmu itu yang punya adalah Allah. Kita minta kepadanya ilmu, di mana dengan ilmu itu kita bisa berbuat lebih baik di dalam ibadah kita. Maka 24 jam dalam hidup kita akan terisi dengan ibadah-ibadah di mana kita selalu ingat kepada Allah. Karena Allah perintahkan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, zikirlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan sucikanlah Dia di waktu pagi, di waktu petang. Dan ada yang lebih penting dari itu, bahwasanya di dalam ibadah kepada Allah tidak boleh menyekutukan apapun dengan Allah. Allah mempunyai suatu aturan bahwa Allah haram untuk disekutukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam rangka kita ibadah kepada Allah, tauhid harus berkuat. Tauhid betul-betul harus mendarah daging dalam diri kita. Karena tauhid itu punya keutamaan bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi tauhid yaitu mengesahkan Allah secara rububiyah, secara uluhiyah, secara asma sifat. Kalau kita benar-benar melaksanakannya, itu bisa menghapuskan dosa. Di dalam hadis qudsi riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik, Allah berfirman, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau bertemu denganku dengan tidak menyekutukan apapun dengan aku, maka aku pun akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ini menunjukkan bahwa ketika orang tidak melakukan syirik, tauhidnya lurus, meskipun dia punya dosa sebesar bumi, berarti itu dosa yang sangat besar. Allah akan dapat ampuni. Allah ampuni akan datang kepada dia dengan ampunan sebesar bumi pula. Maka kewajiban kita semua, jangan sampai Allah itu disekutukan. Disekutukan dengan yang lain, membuat tandingan-tandingan terhadap Allah, seperti yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Mereka percaya pada Allah, tapi juga mereka meyakini berhala-berhala itu bisa menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Maka Allah mengharamkan untuk disekutukan. Maka itu salah satu keutamaan tauhid adalah bisa mengampuni dosa-dosa. Dosa sebesar bumi bisa diampuni oleh Allah selama dia tidak syirik. Dan orang-orang yang imannya lurus, seperti di Al-An'am 82 Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman,
maka merekalah yang dalam keadaan aman. Dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Apa itu kezaliman? Kezaliman dalam surat Luqman disebutkan sebagai syirik yang besar, seperti yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim. Qala Luqmanu banihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ingatlah ketika Luqman menasihati putranya, wahai anakku, janganlah kau melakukan syirik kepada Allah, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka dia dijamin aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Dan mereka yang mendapat petunjuk. Maka orang pun kalau sudah diampuni dosanya oleh Allah, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Salah satunya dengan tauhid tadi. Tauhid yang lurus. Dalam satu riwayat disebutkan, ada sahabul bitokoh, seorang yang di padang mahsyar kata Nabi nanti dipanggil oleh Allah untuk diadili. Maka dia dipanggil di depan halayak, lalu dibukakan catatan amalnya. Ada 99 catatan. Semuanya buruk semuanya. Maka Allah berfirman kepada dia, wahai fulan, apa kau terima catatanmu ini? Ya Rabb, saya terima. Apakah kau tidak merasa menduga bahwa malaikat salah catat? Tidak ya Rabb. Apakah kamu punya kebaikan lain? Tidak ya Rabb. Maka si fulan yang diadili sudah mulai ketakutan. Maka Allah berfirman, bala, tapi kamu punya kebaikan. Maka Allah keluarkan kartu ampuh yang namanya bitokoh. Di dalamnya berisi la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kartu bitokoh itu ditimbang di satu timbangan lainnya diletakkan catatan amal yang 99 tadi yang isinya buruk. Ternyata kartu bitokoh itu lebih berat dibandingkan dengan catatan amal 99 buah yang buruk semuanya. Jadi bitokoh itu ada pada setiap orang, yaitu apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasulullah. Kuat tidaknya bitokoh seseorang tergantung dia apakah dia tauhidnya lurus atau tidak. Kalau tauhidnya lurus, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam beramal tidak menyekutukan apapun dengan Allah. Jadi ketika beramal ikhlas karena Allah dan apa yang dikerjakan sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa lil kafarati wal musyrikin wa damir a'daka a'dana a'daddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Aqimis shalah.